Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah khasana bi khairi kitabi unzil wa akramana bi khairi nabi ursil wa atamma alaina na'mata bi a'zami dina syurik wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh addal amanah wa balagha risalah wa nasaha lil ummah wa jahidu fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ala dawam birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana hari ini, sehat? Alhamdulillah, semoga Allah melindungi kesehatan dan juga melimpahkan keberkahan pada kehidupan Bapak Ibu sekalian. Dan kehadiran Bapak Ibu pada hari Ahad tanggal 2 astagfirullah. Tanggal berapa sekarang ya? 9 ya. Oktober 2022 ini Allah catat sebagai amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ikhwati fillah rahimakumullah. Seperti biasa, mohon maaf mau iklan sebentar karena ini bukan bisnis. Jadi saya berani mengiklankan ini dalam masjid. Insyaallah kami akan menyelenggarakan pesantren usia emas 50 tahun ke atas, tetapi yang 50 tahun ke bawah pun tidak masalah. Insyaallah tanggal 24 sampai 28 Oktober bulan ini angkatan yang kelima. Insyaallah kita bersama-sama meniti jalan husnul khatimah. Ikhwati fillah rahimakumullah, ini bagian kedua dari mengkaji bukunya Ibnu Arabi yang merupakan terjemahan dari kitab Futuhat Al-Makkiyah. Kemarin kita membahas Futuh atau Futuhat Al-Makkiyah ini punya makna bahwa sang penulis Ibnu Arabi mengalami keterbukaan pemikiran ketika sudah mengunjungi Mekah, Makkiyah. Makanya disebut Futuhat, terbuka, kasyaf, tersingkap banyak hal yang sebelumnya nggak dia ketahui, nggak dia sadari. Setelah ada di Mekah, insyaallah ini kemudian juga akan mempengaruhi kita, membuat diri kita menjadi lebih terbuka. Karena ikhwati fillah rahimakumullah, iman itu bukan tentang tahu. Orang yang, maksud saya bukan tentang pengetahuan saja. Orang yang gelarnya sampai profesor di bidang agama pun kalau tidak memiliki kesadaran, maka iman itu tidak masuk, tidak menjadi bagian dalam diri. Diperlukan kesadaran. Makanya tidak heran ada banyak orang memiliki ilmu yang tinggi di pesantren sampai berbelas-belas tahun, tetapi sholatnya asal-asalan, maksiatnya luar biasa. Saya kemarin kalau tidak salah juga menyinggung tentang yang memperkosa 14 siswi pesantren adalah orang pesantren yang sudah belasan tahun, puluhan tahun barangkali di pesantren. Maksudnya adalah iman itu bukan hanya tentang ilmu. Kita paham atau kita tahu tentang ilmu sholat,
tapi belum tentu kita menikmatinya, lalu mengambil manfaat dari sholat. Terbukti ayat yang Allah sampaikan hampir 15 abad yang lalu itu, yang bunyinya utslu ma uhiya ilaika minal kitab aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsyi wal munkar, bahwa sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nyatanya orang sholat, perbuatan keji dan mungkarnya masih berjalan. Dialog di televisi yang masih membuat saya agak dongkol ya, itu adalah salah satunya ketika membahas tentang penutupan prostitusi yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, dan yang nggak setuju penutupan prostitusi itu adalah tokoh dari, nggak tahu resmi atau hanya pribadi dia itu, tokoh dari organisasi Islam, pemuda Islam yang sangat besar, salah satu yang terbesar di Indonesia. Dan alasannya katanya kalau ditutup itu akan membuat pelacur-pelacur ilegal bertebaran. Sementara kalau dilokalisasi, maka akan membuat pelacur-pelacur ilegal nggak ada katanya. Ini logika yang agak aneh. Karena waktu Kramat Tunggak sebagai lokalisasi pelacur dibuat, toh pelacur-pelacur ilegal di mana-mana banyak, bahkan mungkin lebih banyak lagi. Dan lagi kalau kita melakukan lokalisasi itu artinya melegalkan, sama dengan lokalisasi judi dan sebagainya, maksiat-maksiat yang lain. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, orang-orang yang tidak mampu berpikir mencegah perbuatan keji dan mungkar itu bagian dari dirinya, salah satunya disebabkan oleh sholat yang tidak dinikmati. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin mengawali, sebentar, mudah-mudahan ada suaranya. Wah, sepertinya ada masalah dengan suara. Baik, mudah-mudahan ada mic yang bisa ditaruh di itu, di dekat proyektor agar suaranya terdengar. Baik, karena nggak ada mic-nya, suaranya tak terdengar, saya ingin cerita saja. Ini adalah Ustadz Edi Susanto. Ustadz Edi Susanto ini ya dulunya seperti kita lah, sholat juga, dia juga pengusaha, tetapi dia tidak menikmati sholatnya sebagaimana kajian kita, dan ya dia merasa maksiatnya banyak lah, banyak melakukan, entah itu dalam bisnisnya, banyak hal. Nah, Allah memberi dia anugerah, yaitu sakratul maut. Loh, kok sakratul maut anugerah? Ikhwati fillah rahimakumullah, melalui sakratul maut inilah sebenarnya saya sih yakin belum waktunya dia mati, cuman Allah kasih dia pengalaman bagaimana rasanya sakratul maut. Sakratul maut itu diceritakan oleh dia. Ini menjadi pelajaran buat kita yang mendengarkan dan buat dia tentu saja. Sakratul maut yang dia rasakan adalah itu rasanya Pak seperti disayat-sayat. Waktu nyawa kita ditarik itu bayangan dia tuh sakitnya luar biasa, dan dia merasakan itu seperti kulit kita itu dibeset kayak
waktu hewan kurban itu kulitnya kita pisahkan dari badannya, tapi dalam keadaan hidup. Bayangkan itu sakitnya luar biasa. Dan setelah itu dia dikasih tayangan. Jadi tayangan itu seperti TV atau HP, dalam waktu beberapa menit hitungan kita itu dari yang kecil, dari dia kecil sampai dia dewasa, tayangan itu, tayangan kehidupan dia, apa yang dia lakukan, dosa apa yang dia lakukan langsung terlihat oleh dia dan kita akan mengalami hal itu. Dan kita menjadi tahu, diberi kekuatan oleh Allah untuk mengetahui apakah kita termasuk orang yang lebih banyak melakukan dosa atau lebih banyak mendapatkan keriduan dari Allah Azza wa Jalla. Itu akan terlihat. Dan disitulah ada orang yang tersenyum, ada orang yang menangis. Nah, Ustadz Edi Susanto termasuk orang yang menangis. Dia merasa kalau dia itu dipastikan akan masuk neraka karena dosanya terlalu besar dibandingkan kebaikan-kebaikan yang seharusnya dia lakukan. Nah, kemudian dia minta sama Allah, kalau dia hidup lagi dia pengen bikin pesantren tahfiz atau menggratiskan orang untuk bisa semakin belajar Al-Quran sebanyak dia bisa punya kemampuan. Alhamdulillah, Allah kabulkan dia hidup lagi dan saya yakin sebenarnya belum waktunya. Tetapi sekali lagi itu menjadi pengalaman spiritual buat dia dan buat kita pelajaran. Dan akhirnya dia alhamdulillah punya beberapa pesantren digratiskan semua orang belajar Al-Quran. Ikhwan fillah rahimakumullah, sebelumnya saya ingin mengatakan bahwa secara umum Ibnu Arabi ingin mengatakan bahwa kehidupan manusia itu dua pilihan. Jadi jembatan surga atau jembatan neraka. Enggak ada pilihan ketiga. Hanya dua. Kalau enggak jadi jembatan surga, pasti jadi jembatan neraka. Nah, Ibnu Arabi ingin mengatakan bahwa sholat akan membentuk diri kita secara otomatis terdorong untuk menjadi jembatan surga buat orang lain. Buat istri, buat anak, buat suami, buat lingkungan kita, buat keluarga. Dan kalau dia menjadi jembatan surga, dipastikan dia menjadi hidayah buat orang lain. Lawan dari hidayah adalah dolalah, yaitu kesesatan. Kalau dia enggak jadi hidayah, pasti jadi dolalah. Dan kemudian ikhwati fillah rahimakumullah, kalau dia enggak jadi petunjuk jalan, maka dia akan menjadi orang yang tidak bersyukur atau kufur. Kalau dia menjadi petunjuk jalan, dia menjadi orang yang syukur. Kalau dia tidak menjadi petunjuk buat orang lain, maka dia menjadi orang yang kufur. Nah, kemudian salah satu yang membuat seseorang itu menjadi kufur adalah kesombongan. Sampai-sampai Allah melalui Rasulnya mengingatkan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibri. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan walau seberat biji zarah sekalipun. Jadi ikhwati fillah, kesombongan itu adalah jubahnya Allah. Kita nggak boleh sombong. Nah, di dalam sholat itu kita belajar berulang-ulang secara repetitif mengkondisikan diri kita untuk tunduk kepada Allah, untuk merasa rendah hati kita kepada Allah. Dan sekali lagi, sebagaimana sudah saya sampaikan bahwa cara kerja otak manusia itu, kalau berpikir, berkata, dan berbuat dilakukan berulang-ulang, hal yang sama dilakukan berulang-ulang, maka tersimpan dalam alam bawah sadar, kemudian menjadi habit, kebiasaan. Kenapa orang yang sholat itu Allah katakan pasti akan menjadi orang yang mencegah perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji dan mungkar itu berasal dari kesombongan, merasa diri besar, merasa diri boleh dan bisa melakukan apa saja yang melanggar perintah Allah. Merasa diri itu lebih hebat dibanding yang lain.
dan merasa bahwa tidak ada nilai selain nilai dirinya sendiri, maka orang bisa berbuat keji, mungkar, bisa. Yang namanya keji itu adalah perbuatan yang merugikan orang lain. Mungkar adalah perbuatan yang melanggar perintah Allah. Zina adalah keji dan mungkar. Korupsi adalah keji dan mungkar. Sombong adalah perbuatan yang merugikan orang lain. Karena dengan kesombongan itu kita bisa menghina orang lain, merendahkan orang lain. Dan dia pasti ada perbuatan mungkar karena kesombongan itu adalah berarti mencuri, mengambil, memakai jubah Allah. Dan Allah tidak suka jubahnya dipakai. Itu adalah bagian dari kekuasaannya, dan faktanya bahwa kita umat Islam ini tanpa sadar atau tidak sadar seringkali lebih menampilkan kesombongan diri dibandingkan kerendah hatian, ketawaduan. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, inilah yang akan disingkirkan melalui sholat. Sholat yang berbeda, sholat yang revolutif, sholat yang dirubah mindset kita tentang sholat itu. Sholat yang tidak biasa-biasa saja, sholat yang berasal dari pikiran bahwa sholat itu bukan ibadah yang biasa. Dia adalah ibadah yang luar biasa. Cuma mindset kita karena sudah berbelas-belas atau berpuluh tahun menganggap sholat adalah ibadah yang biasa, sehingga tersimpan dalam alam bawah sadar, sehingga ketika sholat, ya karena namanya ibadah biasa kita lakukan saja gerakannya. Sholat itu dibagi dua. Ada sholat dimensi badani, gerakan dan bacaan. Ada dimensi ruhani, yaitu terbangunnya hubungan kita dengan Allah, dialog. Nah, sholat yang hanya sekedar dimensi badani ini adalah sholat yang mayoritas dilakukan oleh umat Islam. Sehingga hanya melahirkan sikap atau habit, perilaku, gerakan, dan bacaannya saja yang terbiasa. Sementara kedekatan, merasa diawasi, merasa bahwa kita ini tidak ada apa-apanya dibanding Allah itu sangat relatif sedikit atau kecil. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar padaku. Nah, sholat adalah media untuk kita ingat sama Allah. Sholat adalah media untuk kita syukur. Nah, itu secara umum Ibnu Arabi ingin mengatakan bahwa sholat yang belum sampai pada tingkatan ini tidak akan membuat kita anti terhadap keji dan mungkar. Kalaupun kita caci maki orang yang korupsi, kalaupun kita caci maki orang yang melakukan zina misalnya, kalaupun kita caci maki terhadap orang yang melakukan kejahatan, ada ulama yang mengatakan pada dasarnya boleh jadi bukan karena kita benar-benar membenci perbuatan itu, tapi karena kita memang belum punya kesempatan untuk melakukan perbuatan itu. Begitu ada kesempatan, maka itu terjadi. Korupsi, contoh bahwa kita ini sangat rentan, mudah sekali melakukan korupsi, tergoda melakukan korupsi. Satu, di lampu merah. Sebahagian dari pengguna lampu merah biasanya taat kalau ada polisi. Kalau ada kesempatan, bablas. Itu koruptif sebenarnya, sikap yang mengambil hak orang lain. Bahkan dalam sholat pun kita ini tanpa sadar koruptif. Maaf Bapak Ibu, seringkali kita nggak sadar bahwa kaki kita itu yang melampaui garis ini, itu berarti mengambil hak orang di belakang kita, sehingga orang di belakang kita ini punya kesulitan tertentu untuk sujud. Kadang-kala kita nggak peduli tuh, mundur ke belakang, itu koruptif, sikap koruptif, mengambil hak orang lain. Dalam sholat juga tanpa sadar,
seringkali soft yang lebar, kalau misalnya soft kita terlalu lebar, maksudnya tidak rapat, maka yang terjadi adalah misalnya satu baris ini, satu soft ini cukup untuk 100 orang. Tetapi karena softnya nggak rapat, maka hanya 50 orang misalnya. Masjid ini, satu masjid kalau Jumatan misalnya berarti ada orang yang nggak kebagian di dalam masjid. Nah, kalau ibu-ibu, hati-hati Bu. Ibu-ibu biasa banyak gitu ya. Yang kalau sholat berjamaah patokannya lebar sejadah. Padahal patokannya bukan lebar sejadah. Harus rapat tetap. Sejadah bukan patokan dari ruang sholat kita dalam sholat berjamaah. Mau ibu-ibu, mau bapak-bapak punya kewajiban untuk merapatkan shaf. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, tanpa kita sadar, kita sering jadi jembatan neraka untuk orang-orang dekat kita. Sikap kita yang gak peduli sama nasihat-nasihat kebenaran, sikap kita gak peduli pada keharusan untuk meninggalkan perbuatan keji dan mungkar, tanpa kita sadari, minimal jadi inspirasi orang lain. Misalnya, mohon maaf, wah bapak aja, kan ada banyak bapak-bapak yang ngelarang anaknya ngerokok ya. Nah, jangan ngerokok, tapi sambil, nah jangan ngerokok ya, tapi sambil ngerokok. Nah, rokok itu nggak sehat, sambil ngerokok. Nah, tentang rokok ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya dulu ini perokok berat. Ini bibir saya masih hitam bekas rokok. Tapi alhamdulillah sudah berhenti. Apa yang membuat saya berhenti rokok? Saya membaca sebuah hadis. Hadis ini terkenal dengan sebutan hadis muflis. Hadis bangkrut. Ada orang yang amal ibadahnya bagus, banyak sekali. Lalu dia meninggal dunia dengan amal yang bagus itu dan di hari pengadilan itu dia mau masuk surga. Karena amal ibadahnya bagus. Lalu tiba-tiba di belakang ada orang teriak, "Ya Allah, orang ini di dunia pernah menzolimi saya." Karena di akhirat itu kasyaf, tersingkap semuanya, kelihatan. Kalau orang berbuat salah, apa dia bohong apa enggak, langsung kelihatan. Maka kemudian amal ibadah si orang yang mau masuk surga ini pindah sebagian ke orang yang dizolimi. Lalu datang lagi orang, "Ya Allah, saya pernah dizolimi orang ini." Terus saja sampai amal ibadahnya habis, tapi masih ada orang yang, "Ya Allah, saya pernah dizolimi sama orang ini." Akhirnya dosa orang yang dizolimi dipindahkan karena nggak ada lagi pahala yang bisa dipindahkan dari orang yang baik ini amal ibadahnya, maka dosa orang yang dizolimi dipindahkan pada orang yang menzolimi. Maka akhirnya dosanya malah bertambah banyak. Saya mikir, ini waktu saya ngerokok di angkot, saya ngerokok di rumah orang, saya ngerokok di kerumunan orang. Berapa banyak orang yang merasa dizolimi nantinya dan akan datang pada Allah, "Ya Allah, karena gara-gara asap rokok ini saya punya sakit ini ya Allah. Saya paru-paru saya mengeluarkan biaya rumah sakit, anak saya sakit keras gara-gara orang ini." Lalu ada berapa banyak orang yang pernah menghirup udara dari asap rokok saya, dan kalau mereka datang semua, apa amal ibadah saya cukup? Wah, sejak saat itu saya berhenti ngerokok. Saya takut sekali mereka yang pernah menghirup udara rokok saya itu akan datang kepada Allah dan minta keadilan. Saya nggak sanggup. Nggak ada asap rokok saja belum tentu amal ibadah saya cukup. Apalagi ada orang yang minta keadilan asap rokok. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Nah, karena itu saya sarankan kepada para perokok, ingatlah hadis itu. Dan takutlah bahwa amal ibadah kita akan habis gara-gara asap rokok itu. Wallahu a'lam bishawab. Dan bagi orang yang mau berhenti ngerokok,
Alhamdulillah Allah kasih saya ada kelebihan. Insya Allah 30 menit bisa berhenti ngerokok, tapi harus ada niat. Kalau nggak ada niat, 2-3 hari ngerokok lagi. Alhamdulillah sudah cukup banyak orang yang punya niat dan melalui terapi saya 30 menit insya Allah. Bapak, Ibu yang ingin berhenti ngerokok bisa berhenti ngerokok. Insya Allah. Boleh datang saya, free, gratis. Itu saya ingin jadikan sebagai jalan saya meniti husnul khotimah. Tapi kalau Bapak Ibu mau maksa saya ngasih satu hotel dengan lantai 40, nggak apa-apa juga. Ini karena berhenti ngerokok terus Bapak mau ngasih hadiah saya hotel 40 lantai, boleh juga, nggak apa-apa. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, makna gerakan dan tempat doa dalam sholat. Nah, inilah dari makna gerakan dan doa ini, Allah ingin, atau dalam hal ini melalui Ibnu Arabi, ingin kita memiliki kemampuan untuk menjadi jembatan surga. Buat diri kita, buat orang lain. Karena kalau tidak menjadi jembatan surga, kita pasti menjadi jembatan neraka. Kenapa? Agar kita bisa hidup dalam bayang-bayang sholat khusyuk. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrillahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah kitab yang sudah diberikan kepadamu itu, aqimis shalah, dirikan sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, ini menjadi pertanyaan besar buat kita. Kalau orang sholat masih kasar perangainya, itu artinya dia belum benar-benar sholat. Sholatnya masih terjebak dalam dimensi badani saja, gerakan dan bacaan saja. Karena kalau gerakan dan bacaan saja yang menjadi kewajiban sholat, nggak mungkin ada ayat ini. Ayat ini memberikan pelajaran bahwa sholat itu juga adalah membangun hubungan dengan Allah, yang dengan itu perasaan-perasaan dan pikiran-pikiran kebaikan yang hadir ketika terbangun hubungan dengan Allah dibawa dalam kehidupan. Yaitu perasaan takut akan hukuman Allah, perasaan hormat pada Allah, mengharap Allah memberikan kebaikan-kebaikan dalam hidup, dan juga memberikan nilai-nilai yang berlipat ketika kita melakukan kebaikan, dan hal-hal kebaikan lainnya yang membuat kita terdorong untuk melakukan kebaikan. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, ini kemarin sempat kita bahas bahwa takbiratul ihram itu adalah ketika kita takbiratul ihram harus disadari gitu, bahwa takbiroh itu artinya satu kali takbir. Kemudian ihram, pernah dengar barangkali baju ihram, ketika dipakai baju ihram maka haramlah kita melakukan apa yang kecuali yang dibolehkan oleh Allah. Ketika kita sudah pakai baju ihram maka diharamkan. Nah, ketika kita takbiratul ihram maka itu juga kita diharamkan apa? Melakukan semua hal, mengucapkan semua hal kecuali yang dibolehkan oleh Allah. Takbiratul ihram. Dan ini memberikan makna bahwa dalam hidup itu, ketika kita hidup maka sesungguhnya kita diharamkan melakukan apa saja kecuali yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan oleh Allah. Kesadaran itu akan muncul kalau hubungan kita ketika sholat dengan Allah itu kita bangun. Tadi Masya Allah, imam membaca ayat-ayat yang sesungguhnya menjadi pelajaran penting buat kita. Ayat-ayat yang seharusnya bisa membuat kita lebih takut untuk melakukan keburukan. Takbiratul ihram juga ad-dukhul fi hurmatillah, itu kemarin kita bahas ya. Berhadapan dengan yang maha suci dan terbangunnya kesucian itu sendiri. Karena sholat seharusnya membuat kita
menyatu dengan Allah. Menyatu dengan Allah itu dalam makna sifat-sifat Allah itu kemudian kita miliki. Kita mencintai orang, kita mencintai sesuatu yang Allah juga mencintai itu. Kita membenci sesuatu yang Allah juga membenci itu. Nah, kurang lebih gitulah makna dari wahdatul wujud atau manunggaling kaulan Gusti. Wallahu a'lam. Nah, ketika istiftah atau iftitah, ini doa, ada doa di sini. Kalau yang kita baca doa iftitahnya Allahumma ba'id baini, maka ada doa di sana. Kalau yang kita baca wajah itu tidak masalah, cuma saja tidak menjadi doa di situ. Yang kita baca yang lain pun nggak masalah. Allahu Akbar kabiro nggak masalah. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa kalau baca doa ini mengawali sholat dengan berdoa. Doanya, Masya Allah. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahanku sebagaimana Engkau telah menjauhkan antara timur dan barat. Ini membuat mengawali munculnya sikap membenci atau anti terhadap keji dan mungkar. Kemudian ikhwati fillah rahimakumullah, saat berdiri membaca Al-Fatihah kita juga sudah membahas ini. Ini juga ada doa di sana. Kalau kita membacanya dengan penuh pemahaman, maka Masya Allah, hati kita terasa di dada ini ada getaran-getaran yang membuat kita lebih taat pada Allah, lebih takut pada Allah, lebih tunduk kepada Allah. Nah, kemudian ruku. Ikhwati fillah rahimakumullah. Kemarin juga kita sudah membahas ruku dan itidal ini. Ibnu Arabi memberikan pemahaman bahwa di setiap tempat itu ada hukum. Ibnu Arabi juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita perlu istilahnya kemarin itu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dan tetapi semuanya itu harus berdasarkan pada hukum Allah, ketundukan kita pada Allah. Ruku itu ketundukan kita kepada Allah. Walaupun belum sampai sujud, artinya hukum-hukum di dunia ini tidak boleh sampai, kita boleh memakai hukum di dunia gitu maksudnya, yang nggak ada dalam Quran dan nggak ada dalam hadis. Tetapi jangan itu sampai melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Budaya boleh kita pakai, asalkan tidak melanggar gitu. Kurang lebih Ibnu Arabi ingin memberikan pelajaran kepada kita tentang ruku dan i'tidal. Kita sudah membahas ya, bahwa ruku itu sebaiknya sempurna dulu tulang-tulangnya, baru mulai membaca. Jangan sampai belum sempurna kita sudah baca. Sempurnakan dulu ruku, i'tidalnya sempurna, kemudian sujud juga begitu, dan duduk di antara dua sujud juga demikian. Kalau hubungannya dengan tumakninah. Saya ingin berharap ini, karena ini masalah sholat, biasanya pengalaman saya banyak orang yang bertanya walaupun ke masalah fikihnya. Saya pengen menyegerakan ini supaya kita punya waktu untuk ngobrol, dialog. Nah, ketika sujud, Rasulullah mengatakan aqrabu ma yakunul abdu mir rabbihi wa huwa sajidun faqfirud du'a. Keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Rabb-nya adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa. Antara azan dan iqamah dikabarkan oleh Rasulullah itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Nah, banyak orang memilih mempercepat sholat lalu agar bisa berdoa. Kurang tepat menurut saya. Doa bagus di luar sholat, it's okay. Tetapi karena Allah melalui Rasulnya mengatakan hubungan terdekat hamba dengan Tuhannya itu adalah ketika sujud, maka manfaatkan sholat sunnah rawatib kita, sholat sunnah
qobliyah subuh itu untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Sebanyak yang kita inginkan, tergantung apa yang menjadi masalah kita. Nah, kemudian juga Rasulullah mengingatkan bahwa ketika doa itu sungguh-sungguh. Ketika ruku maka agungkanlah Allah, sedangkan ketika sujud maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Bersungguh-sungguh dalam berdoa itu artinya selain juga memahami apa yang kita ucapkan, lalu kan berdoa yang sungguh-sungguh itu nggak mungkin membacanya sambil, misalnya kita membaca doa Allahumma inni as'aluka husnul khatimah, Allahumma ini as'aluka husnul khatimah, Allahumma ini as'aluka husnul khatimah, atau misalnya kita membaca Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Nah, kalau kita sungguh-sungguh berdoa itu, nadanya juga kita atur. Misalnya, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Allahumma. Jadi benar-benar memohon, itu salah satu bagian dari sungguh-sungguh, selain juga memahami makna di dalamnya. Nah, kemudian juga, ikhwan fillah, oh iya, mohon maaf. Sujud adalah Ibnu Arabi memberikan kita pemahaman atau pelajaran bahwa sujud menunjukkan bahwa seluruh hidup kita ini nggak ada yang lebih mulia dibandingkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya ada doa. Iyyaka na'budu menunjukkan kita hanya beribadah taat kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Enggak diciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk ibadah. Seluruh aktivitas hidup kita harus karena Allah, karena ibadah pada Allah. Bisnis kita, kerja kita, sekolah kita itu harus karena Allah. Karena mengikuti perintah Allah, tidak boleh ada dosa di sana. Tidak boleh kita sengaja mencapai prestasi kita dengan dosa. Sampai-sampai, mohon maaf, bokong kita, tempat keluarnya kotoran, itu lebih tinggi dibandingkan kepala kita. Ibnu Arabi dengan jelas menyebutkan sampai-sampai bokong kita, pantat kita katanya, itu lebih tinggi dibandingkan kepala kita, menunjukkan bahwa kita ini nggak boleh merasa sombong, kita ini penuh dengan kehinaan. Jadi nggak ada alasan untuk sombong. Mau ustadz, kiai, direktur, manajer, atau apapun jabatan-jabatan di dunia ini, itu tidak boleh membuat kita merasa lebih tinggi dibandingkan yang lain, apalagi merasa lebih tinggi dibandingkan Allah, karena kita ini hina. Kita ini keluar dari atau tercipta dari cairan hina. Mohon maaf, sperma itu, maaf, sekali lagi mohon maaf, sekedar ingin memberikan pemahaman yang lebih, kesadaran kita. Kita tentu geli dengan sperma itu. Tapi dari itulah kita, dari yang menggelikan itu, dari yang menjijikan itulah kita terbentuk. Kita tercipta itu. Jadi kita ini, kalau misalnya ada yang menghina, ya memang kita punya banyak hinaan. Punya banyak perbuatan pikiran hina. Kita ini lebih hina. Maksud saya kita ini punya banyak kehinaan-kehinaan. Jadi kalau ada orang yang menghina kita, ya seharusnya tidak membuat kita merasa tersinggung. Atau marah paling tidak. Kalaupun marah, kemudian cepat-cepat untuk bertaubat. Apa sih hinaan yang terbesar yang kita terima di dunia ini? Wah, kamu ini orang miskin. Paling begitu ya. Satu, apalagi? Wah, kamu ini anak haram. Oh, jelas salah, nggak ada anak haram. Berarti hinaannya salah. Gitu. Apalagi? Oh, kamu ini anak pencuri. Anak pencuri belum tentu jadi pencuri. Apa? Hinaan apa sih yang paling bisa membuat kita marah? Wah, kamu ini koruptor. Nah, itu memang. Tapi kalau disebut koruptor bukan berarti kita harus marah. Wah, kamu ini koruptor. Boleh jadi orang menuduh kita koruptor karena dia melihat kita melakukan itu. Ikhwati fillah rahimakumullah, kemudian iftirash.
Duduk di antara dua sujud. Di antara merendahkan diri di hadapan Allah, kemudian ada duduk, tapi tidak sampai berdiri. Ada duduk artinya Ibnu Arabi ingin memberikan kita pemahaman bahwa untuk bisa sampai punya pikiran dan perasaan tunduk dan patuh kepada Allah dalam segala kehidupan, kita diminta untuk merenung. Duduk itu menggambarkan perenungan. Kita diminta untuk banyak merenung tentang diri kita. Muhasabah. Dan dalam perenungan itu ada doa. Doa yang kita baca, Allahumma gfirli. Salah satunya ya, ada beberapa bacaan. Allahumma gfirli warhamni, wa'afini, wahdini, warzuqni. Ya Allah, ampunilah hamba. Allahumma gfirli warhamni, kasihilah ya Allah hamba. Allahumma gfirli warhamni wa'af. Allahumma gfirli warhamni. Ada yang ditambah dengan wajiburni. Wajiburni artinya cukupkanlah ya Allah. Warfa'ni, selamatkanlah ya Allah hamba. Selamatkan dari apa? Selamatkan dari perbuatan-perbuatan yang bisa membuat kita tidak tunduk kepada Allah. Enggak lagi iya karena budu, enggak lagi iya karena stain. Wahdini, untuk melakukan itu semua hamba perlu bimbingan ya Allah. Bimbinglah hamba. Warzuqni, berikanlah ya Allah kecukupan apa-apa saja yang bisa mendukung ketaatan kita kepadamu, ketaataanku kepadamu ya Allah. Nah, kurang lebih bacaannya itu adalah doa perenungan. Ibnu Arabi ingin mengajak kita di dalam duduk di antara dua sujud itu untuk merenung, karenanya jangan buru-buru. Ketika membaca Allahumma gfirli atau ada yang membaca Rabbik firli warhamni wajburni, itu adalah doa yang dahsyat menurut saya, yang sangat amat kita butuhkan, kita perlukan. Itu inti daripada kehidupan kita ada juga di dalam doa itu. Kita minta diampuni karena pasti kita melakukan kesalahan. Kita nggak bisa lepas dari kesalahan, walaupun nggak boleh disengaja. Kita minta dikasihi karena dalam hidup ini kita memerlukan kasih sayang Allah. Entah itu untuk mengampuni dosa atau juga nanti untuk membimbing. Kita membutuhkan kasih sayang Allah. Dan kita juga diminta, karena sifat-sifat Allah ini supaya bisa menyatu dalam hidup kita, maka kita juga harus memberi maaf pada orang lain. Kita minta maaf sama Allah, maka minta maaflah sama orang lain. Ada kajian ikhwati fillah rahimakumullah. Ada dosa yang tidak akan pernah dimaafkan oleh Allah. Yaitu dosa yang kalau kita menzolimi orang lain sakit hati karena perbuatan kita yang memang perbuatan itu salah. Bukan hanya perspektif orang lain tersinggung, tetapi sesungguhnya kita tidak bermaksud menyinggung. Misalnya kita lagi ada masalah, bibir kita agak melekuk ke bawah. Pokoknya ngelihatnya wajah kayak orang sebel lah, marah gitu. Lalu berpapasan dengan kita. Lalu kita tersinggung dengan wajah itu. Padahal itu wajah itu tidak ditunjukkan kepada kita. Nah, itu beda. Yang dimaksud adalah memang kita sengaja menzolimi orang. Lalu orang yang kita zolimi itu, misalnya kita ambil hartanya, kita ambil haknya, lalu belum ngasih maaf sama kita. Allah gak akan ngasih maaf sama kita. Gak ada ampun buat kita. Karenanya itu nanti akan diminta pertanggungjawaban. Orang-orang itu akan datang kepada kita untuk minta keadilan. Ya Allah, orang ini pernah menzolimi saya. Jadi ikhwan fillah, berhati-hatilah berkata, berhati-hatilah berbuat. Jangan sampai kita menzolimi orang dengan kata-kata kita, dengan perbuatan kita, dan kita gak sempat untuk minta maaf. Itulah yang membuat kita juga harus menghindari korupsi, harus menghindari menjahati, memfitnah orang lain, menggibah orang lain. Karena orang lain itu hari ini di dunia gak tahu digibahin, tetapi di akhirat nanti
khasyaf, tersingkap semuanya. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah. Tetapi ketika kita sudah melakukan perbuatan salah sama orang, lalu suatu saat kita menyadari kesalahan itu. Lalu orangnya udah nggak ketahuan di mana, entah sudah meninggal, entah tinggal di mana. Gimana caranya minta maaf? Nggak ada caranya. Kecuali kemudian kita memaafkan ke semua kesalahan orang lain yang pernah menzolimi kita, berharap Allah melembutkan hati orang yang pernah kita zolimi, karena kita sudah memaafkan semua orang yang dulu, sekarang, yang akan datang, kita maafkan. Berharap Allah melembutkan hati orang itu untuk memaafkan kita. Apalagi yang kedua adalah kita mengirimkan Al-Fatihah, mengirimkan doa kepada orang yang pernah menzolimi kita ini. Kalau itu berhubungan dengan harta, maka berikan harta kepada keluarganya yang kita tahu. Tapi kalau orang keluarganya kita nggak tahu, maka berinfaklah atas nama orang yang pernah kita zolimi itu. Nah, dengan begitu, nanti begitu dia ingin mengadili, lalu kasyaf, terlihat bahwa kita pernah mendoakan dia, kita menyesal pernah melakukan kesalahan, kita bahkan berinfak atas nama dia. Semoga itu kemudian membuat dia tidak jadi minta keadilan pada Allah, memaafkan kita. Dan kita juga bisa begitu sama orang. Nah, untuk itu ikhwan fillah rahimakumullah, merenunglah di dalam iftirash ini. Kita minta maaf sama Allah, maka jadilah pemaaf. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, lalu ada tawaruk. Kalau tadi duduk di antara dua sujud, tawaruk itu adalah duduk terakhir, at-tahiyah. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, Rasulullah pernah mengatakan bahwa ketika ditanya oleh sahabat, doa apa yang paling didengar oleh Allah, diijabah. Kata Rasulullah, jawfal lailal akhir, doa ketika di akhir malam, tahajud. Kemudian juga doa di malam di malam terakhir, serta dubur as-sholat, akhir sholat, di akhir sholat. Ketika kita setelah membaca innaka hamidum majid, maka berdoalah. Maka doa yang diajarkan Rasulullah, langsung diajarkan Rasulullah adalah Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. 4 permohonan diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW untuk dibacakan ketika selesai kita at-tahiyat akhir sebelum salat. Bahkan ada riwayat menyebutkan sahabat itu berdoa, sebelum berdoa dia menyebutkan pembuka doa yang Allah melalui Rasulnya mengatakan kalau membaca doa pembuka doa ini, maka semua doa dikabulkan. Doanya sahabat itu waktu itu cuma satu, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli. Tapi yang bikin dahsyat adalah pembuka doanya. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahad as-somad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, kalau baca pembuka doa ini lalu kita baca doa, Rasulullah menjamin doa itu makbul. Dan ketika ada sahabat membaca pembuka doa lalu diakhiri dengan Allah maghfirli, Allah maghfirli, Rasulullah langsung mengatakan makbul, makbul. Doanya diterima oleh Allah. Nah, hafalkan itu sebelum kita membaca doa. Itu boleh dibaca bahkan ketika selesai at-tahiyat, dan boleh dibaca di mana kita mau berdoa. Saya sering juga ketika jadi khatib juga, ketika sesi membaca doa, saya awali dengan Allahumma inna nas'luka bi anna asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahad as-somad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu lanjutkan dengan doa insyaallah wallahu a'lam bishawab. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah,
kurang lebih itu sampai tawaruk. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan ketakwaan dan juga kemampuan untuk bisa menyerap kebenaran pengetahuan agama Allah ini dalam diri kita, dan dengan demikian semoga kita menjadi orang yang berhasil untuk menjadikan sholat yang mencegah perbuatan keji dan mungkar dalam diri kita, dan juga bermanfaat untuk orang lain. Sekali lagi, ikhwatu fillah rahimakumullah, sholat itu tidak cuma dimensi badani, gerakan dan bacaan, tetapi sholat harus menyentuh juga dimensi ruhani, yaitu terbangunnya hubungan kita dengan Allah. Dan yang bisa membangun hubungan kita dengan Allah adalah kita memahami apa yang kita ucapkan, kemudian sungguh-sungguh dalam pengucapan itu. Dan kalau itu dilakukan, maka indikatornya pertama adalah ada getaran dalam hati kita. Bahkan ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, aku melakukan ini ya Allah atas namamu, itu saja langsung bisa terasa di dalam hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja dan puji adalah milik Allah, karena pemilik alam semesta ini Allah. Besar harta yang ada di dunia ini semuanya adalah milik Allah, sementara kita ini yang kecil, yang hartanya kecil, seringkali merasa besar. Yang jabatannya sebenarnya sangat kecil di mata Allah, seringkali merasa besar. Di saat itulah kita seharusnya merasa takut. Selama ini sudah menggunakan jubahnya Allah, mencuri jubah Allah, kesombongan. Dan biasanya secara postur tubuh kita menjadi lebih menunduk karena kesadaran itu. Maliki yaumiddin ditambah lagi dengan pernyataan bahwa Ar-Rahmanir Rahim. Mohon maaf, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa semua di dunia ini nggak bisa lepas dari kasih sayangnya Allah, dan kita akan menerima kasih sayangnya Allah, dan kita sudah menerima kasih sayangnya Allah. Nafas kita, udara kita, tubuh kita, dan semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah dengan Maliki Yaumiddin. Di hari akhir Allah lah, hanya Allah saja yang punya kemampuan dan punya hak untuk meminta pertanggungjawaban setiap pemberian yang Allah berikan kepada kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah jalan selamat kita. Kalau mau selamat, maka kita hanya harus menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang kita taati. Maksudnya sesembahan bukan cuma tempat kita sujud, tapi maksudnya adalah kita mentaati perintah Dia, kita mentaati apa yang menjadi larangannya Dia. Dan untuk itu kita perlu pertolongan Allah. Wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu hamba minta tolong. Ihdinas siratal mustaqim. Kita tambah lagi dengan berikan hamba jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang mana? Yaitu jalan yang Engkau berikan pada orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Orang yang sekarang sudah menikmati surga Allah. Orang yang sekarang orang para syuhada, orang-orang yang sudah dirahmati Allah, yang amal ibadahnya sudah dipastikan diterima oleh Allah, pasti dalam hidupnya Allah bimbing. Nah, bimbingan semacam itu, petunjuk semacam itu ya Allah yang tolong diberikan kepada hamba. Tapi jangan petunjuk yang ghairil maghdubi alaihim, yang Engkau berikan pada orang-orang yang Engkau murkai. Karena orang yang Allah murkai juga dikasih petunjuk, cuma petunjuknya fujur, jalan fujur, jalan yang membuat dia tersesat. Dan istilah yang kita kenal istidraj, kepada orang-orang berdosa justru diperlihatkan seolah-olah jalannya itu benar. Makanya perbuatan korupsinya lancar, perbuatan memfitnahnya lancar, dan suatu saat begitu Allah hukum dia, maka nggak ada lagi jalan keluar buat dia. Nah, demikian kemudian kita tutup dengan amin. Kita berharap betul semua doa kita dikabulkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Mohon maaf jika ada kata ucap yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.